Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu dan semangat mereka. Sebenarnya saya tidak kepingin lagi mengulas masalah pembatalan bola ya U20. Tapi saya pikir hal ini perlu saya sampaikan ke masyarakat untuk edukasi. Hal apa itu? Jadi begini ceritanya. Dalam beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu Pak Jokowi datang di acara buka bersama yang diadakan oleh PAN ya. Jadi ketua-ketua parpol itu kumpul di sana, ada 5 ketua parpol. 5 yang mana saja? Pak Erlangga, ketua Golkar, terus ada PAN, ketuanya, ada P3, terus ada PKB. Pokoknya ada 5 ya. Yang sebut tadi ada 5 itu yang kemarin sudah saya bahas ya, antara KIB dan KIR ya, Gerindra sama PKB dan PAN, P3 sama Golkar itu KIP, KIR sama KIP. Oke, kita tidak membahas masalah itu, tapi yang titik beratkan dalam edukasi terhadap masyarakat itu begini. Di dalam forum itu Pak Jokowi mengatakan ya minggu-minggu ini pusing setelah pembatalan U20 ini. Ya, saya pikir wajar aja ya, wajar aja. Sudah dipersiapkan 3 tahun untuk menyambut ya sebagai tuan rumah acara ini, acara yang sangat bergengsi ya, sangat-sangat bergengsi di planet ini. Nah, terus penyebab gagalnya yang sebenarnya secara pasti belum terungkap, tapi masyarakat sudah terlanjur emosi. Sasaran amukan adalah tertuju pada PDI Perjuangan dan Ganjar, serta Iwayan Koster ya, yang gubernur Bali itu. Nah, kenapa saya bahas hari ini? Kemarin ada sedang viral ya, yang intinya PSSI kebanyakan drama ya, kebanyakan drama. Nah, saya ngomong begini bukan berarti saya ngarang, tidak, ada sumbernya ya. Sumbernya dari majalah Tempo. Di majalah Tempo itu jelas sekali ya, jelas sekali diterangkan ya. Sebelum ada gimmick-gimmick, Tempo sudah memberitakan ya. Kalau sekarang kan gimmick-gimmick aja, memberitakan bahwa sebenarnya kegagalan ini sudah diketahui dari dulu. Ya bukan dari dulu ya, sebelum ada ribut-ribut ini. Sebagai dari tuan rumah. Tapi di sana ya diberi opsi ya. Diberikan opsi oleh FIFA untuk Indonesia. Itu akan diberi opsi untuk Piala Dunia U17. Ini juga dibuka ke publik, termasuk kekecewaan FIFA, yang salah satu kekecewaan FIFA yang terakhir terbongkar ya, itu masalah tentang Kanjuruhan. Yang sebenarnya pengelolaan supporter juga tidak baik, stadion yang harusnya dipersiapkan itu minimal ada 6 ya, 6 syarat, minimal 6 itu standar menurut FIFA, yang siap cuma 4. Kita pun nggak tahu. Tahu-tahunya malah dari Tempo ya, dari Tempo.
Padahal pengelolaan atau persiapan itu ya termasuk panjang lah ya, 3 tahun itu. Tapi kenapa PSSI tidak sanggup? Dan tidak sanggup itu tidak diinformasikan ke publik. Nah, ini namanya kan penuh dengan drama. Kalau dari awal cerita ini disampaikan pelan-pelan atau secara vulgar atau yang penting masyarakat tahu, emosinya tidak seperti ini gitu. Yang lebih parah lagi, yang kena emosi lain lagi. Yang punya masalah aman dapat nama, yang kena sasaran tembak ya lain lagi gitu. Maka dari itu hal ini harus saya sampaikan gitu. Karena banyak media-media sudah mulai beredar di channel-channel Cokro TV, wah berambur. Denny Siregar sudah menerangkan terang-terangan, makanya saya sedikit akan mengulas agar supaya untuk pembelajaran kita semua, ya, untuk pembelajaran kita semua. Nah, salah satu sumber selain Tempo itu ada namanya Mas Hendro, ya. Mas Hendro itu Ketua Paguyuban Supporter Indonesia. Dia menyatakan di dalam tubuh PSSI itu banyak polemik. Kalau bahasa yang lain, PSSI itu punya masalah laten. Jadi walaupun ketuanya diganti dari Iwan Bule ke Pak Erik, tapi yang di dalam kan orang-orang lama, orang-orang yang dulu kinerja yang kurang kompeten masih tetap bertahan di sana. Dan hal ini pun masyarakat tidak tahu terjadi masalah-masalah seperti itu. Ya, inilah dampak dari ketidakjujuran yang sekarang ya berabe semua ya. Ujung-ujungnya ada momen yang kemarin ya, momen yang menyalahkan Israel tadi ya, menyalahkan Israel. Ya itu yang jadi sasaran masyarakat karena tidak tahu secara terang-terangan ya. Padahal kalau kita berpikir secara dingin ya, secara dingin dengan kepala dingin, undang-undang kita itu jadi jelas bahwa kita ini tidak mengakui Israel. Nah, tidak boleh ada bendera berkibar di Indonesia, lagu kebangsaan Israel, tidak boleh. Nah, ini analisa-analisa yang mulai berkembang ya. Kalau kemarin ada Israel datang dan mengibarkan bendera, ada lagu-lagu yang di Indonesia akan beredar atau kumandangkan ya. Pasti, ini pasti ya. Ekstrem kanan akan memanfaatkan ini, ya, akan memanfaatkan bahwa Jokowi dan pemerintah itu melanggar undang-undang. Ini akan berbahaya sekali, Dan informasi-informasi yang kami dapatkan ya dari beberapa sumber, memang sudah siap dia, menurut saya sudah siap. Dia akan jihad atau membunuh diri, akan begitu rusuh. Nah, alasannya kuat karena pemerintah melanggar undang-undang. Jadi kenapa ini saya beritahu? Ya, memang posisinya ini kenyataannya akan berbahaya sekali akan terjadi ya. Sehingga yang kemarin yang banyak disalahkan adalah PDI dan Pak Ganjar. Memang dia yang terang-terang menyatakan menolak karena Israel. Padahal kalau kita renungkan itu kebenaran yang disampaikan ya. Itulah. Sehingga jadi kita ini dan sebagai masyarakat jangan terjebak dengan drama-drama seperti ini, drama-drama politik ya, karena di politik itu banyak drama,
apalagi pepatah ya, atau prinsip politik itu, tidak ada kawan yang sejati, yang ada adalah kepentingan sejati. Nah itu perlu kita sebagai masyarakat awam perlu minimal kita tahu lah ya. Jadi sekarang ini percayalah, yakinlah bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Saya pikir itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya hanya sekedar menyampaikan dengan prinsip kebenaran akan menuju jalannya sendiri. Terima kasih. Merdeka.